Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Pragawati Mani dari kelas TBio 1 semester 4 akan mempresentasikan materi tentang termoregulasi pada hewan. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari termoregulasi. Termoregulasi adalah suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal tubuh agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Proses yang terjadi pada hewan untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap konstan dinamis. Mekanisme termoregulasi terjadi dengan mengatur keseimbangan antara perolehan panas dengan pelepasan panas. Jika kalian pernah mengamati hewan-hewan di sekitar kalian pada siang hari atau matahari sedang bersinar terik, maka hewan-hewan tersebut mencoba untuk mengkondisikan suhu internal tubuh mereka dengan cuaca. Contoh perilaku yang dapat kita lihat itu seperti hewan sedang berendam, contohnya seperti bebek. Ya, kemudian menjulurkan lidah, contohnya seperti anjing, kemudian berkeringat, dan beberapa hewan juga kelihatan seperti terengah-engah. Namun, pada saat cuaca sedang hujan atau dingin, hewan menunjukkan perilaku menggigil. Yang selanjutnya yaitu mekanisme termoregulasi. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana hewan tersebut dapat menyeimbangkan tubuh mereka. Ada dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan struktur insulasi. Cara ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu menggunakan bulu. Biasanya bulu ini digunakan oleh hewan jenis aves. Kemudian yaitu rambut yang digunakan oleh hewan jenis mamalia. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Biasanya digunakan oleh manusia untuk dapat menyeimbangkan tubuh mereka. Selanjutnya yaitu termoregulasi pada hewan endoterm. Hewan endoterm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari dalam tubuh sebagai hasil dari proses metabolisme sel tubuh. Suhu tubuh dipertahankan agar tetap konstan walaupun suhu lingkungannya selalu berubah-ubah. Contohnya seperti burung dan mamalia lainnya. Dengan cara menyeimbangkan perolehan dan pelepasan panas. Hewan endoterm ini melakukan penyeimbangan suhu tubuh bila suhu tubuh terlalu tinggi dilepaskan dengan cara yang pertama yaitu vasodilatasi daerah perifer tubuh. Yang kedua dengan cara mengeluarkan keringat dan juga terengah-engah. Yang ketiga yaitu dengan cara menurunkan laju metabolisme, misalnya dengan cara menekan sekresi tiroksin. Yang keempat dengan respon perilaku, dengan cara misalnya berendam pada air untuk menyejukkan tubuhnya. Yang selanjutnya yaitu jika hewan tersebut mempunyai suhu tubuh terlalu rendah, hewan tersebut biasanya dapat melakukan yang pertama vasokonstriksi. Yang kedua yaitu menegakkan rambut dengan cara rambut tersebut ditegakkan atau biasa disebut dengan merinding. Yang ketiga yaitu dengan cara menggigil. Yang keempat dengan meningkatkan laju metabolisme dengan meningkatkan sekresi tiroksin.
Yang kelima yaitu mengubah respon perilaku atau menghangatkan diri. Materi selanjutnya yaitu tentang adaptasi pada hewan endoterm. Hewan akan melakukan adaptasi pada tubuhnya dengan suhu lingkungannya. Yang pertama, adaptasi terhadap suhu dingin. Hewan akan melakukan adaptasi jika cuaca lingkungannya terlalu dingin dengan cara yang pertama yaitu mempertahankan adanya perbedaan suhu di antara berbagai bagian tubuh. Contohnya yaitu burung dan mamalia kutub yang mempunyai suhu pada pusat tubuh sebesar 38 derajat Celcius, namun suhu kakinya hanya sekitar 30 derajat Celcius. Secara fisiologis, kaki tetap berfungsi normal atau telah beradaptasi pada tingkat sel dan tingkat molekul. Yang kedua, dengan cara hibernasi atau torpor. Cara ini yaitu penurunan suhu tubuh yang berkaitan dengan adanya penurunan laju metabolisme, laju denyut jantung, laju respirasi, dan sebagainya. Periode hibernasi mulai dari beberapa jam hingga beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Berakhirnya hibernasi dicapai dengan kebangkitan spontan melalui peningkatan laju metabolisme dan suhu tubuh secara yang cepat, yang akan segera mengembalikannya ke keadaan normal. Selanjutnya yaitu respon hewan ketika cuaca lingkungannya terlalu panas. Hewan akan melakukan yaitu yang pertama, meningkatkan pelepasan panas tubuh dengan meningkatkan penguapan, baik melalui proses berkeringat ataupun terengah-engah. Yang kedua yaitu melakukan glutar fluterik dengan cara menggerakkan daerah kerongkongannya dengan secara cepat dan terus-menerus, sehingga penguapan melalui saluran pernapasan dapat meningkat. Akibatnya pelepasan panas tubuh juga meningkat. Misalnya pada ayam yang sedang mengerami telur. Yang ketiga, yaitu dengan menggunakan strategi hipertermik, yaitu mempertahankan atau menyimpan kelebihan panas metabolik di dalam tubuh sehingga suhu tubuh meningkat sangat tinggi. Contohnya seperti hewan unta dan rusa gurun. Selanjutnya yaitu termoregulasi pada hewan eksoterm. Hewan eksoterm adalah hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan sekitarnya. Perolehan panas tubuh tergantung pada berbagai sumber panas di lingkungan luar. Masalah yang dihadapi tidak sama tergantung pada jenis habitatnya. Termoregulasi pada hewan eksoterm terbagi menjadi dua, yaitu hewan eksoterm akuatik dan hewan eksoterm terestrial. Yang pertama yaitu hewan eksoterm akuatik. Nah, hewan tipe ini mempunyai suhu lingkungan akuatif relatif stabil, dan hewan ini tidak mengalami permasalahan dengan suhu lingkungannya yang rumit. Suhu tubuhnya stabil dan relatif sama dengan suhu air. Contohnya pada ikan tuna mempunyai laju reaksi metabolik yang sangat tinggi. Perbedaan suhu antara bagian tubuh otot lebih panas daripada bagian lainnya yang digunakannya untuk berenang. Kemudian hewan eksoterm terestrial. Suhu selalu berubah dengan variasi yang cukup besar. Perbedaan signifikan antara suhu udara antara siang dan malam. Hewan ini harus berusaha mengatur suhu tubuhnya dengan cara mengatur perolehan dan pelepasan panas melalui mekanisme termoregulasi.
Materi selanjutnya yaitu adaptasi pada hewan eksoterm terhadap suhu yang terlalu panas ataupun suhu yang terlalu dingin bagi hewan tersebut. Yang pertama yaitu adaptasi hewan eksoterm terhadap suhu sangat panas dilakukan dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan laju pendinginan dengan penguapan. Dapat melalui dua cara yaitu melalui kulit dan melalui saluran pernapasan. Melalui kulit bagi hewan yang berkulit lembab seperti cacing dan katak atau dengan cara berkeringat, contohnya untuk hewan yang mempunyai kelenjar keringat. Yang kedua melalui saluran pernapasan bagi hewan yang kulitnya tebal dan kedap air seperti reptil dan insekta atau serangga. Cara kedua dengan mengubah mesin metaboliknya agar bisa bekerja pada suhu tinggi seperti kadal dan reptil gurun. Sedangkan untuk adaptasi hewan eksoterm terhadap suhu sangat dingin dilakukan dengan cara meningkatkan konsentrasi osmotik. Titik beku cairan tubuh dapat diturunkan hingga di bawah 0 derajat Celcius. Zat terlarut seperti gula, seperti fruktosa atau derivatnya, dan gliserol bermanfaat untuk melindungi membran dan enzim dari denaturasi akibat suhu yang sangat dingin. Contohnya seperti lalat dari Alaska yang dapat bertahan hingga suhu minus 60 derajat Celcius. Cara kedua dengan cara menghambat pembentukan kristal es di dalam sel untuk mencegah kerusakan membran. Dilakukan dengan cara menambahkan glikoprotein anti beku ke dalam cairan tubuh, misalnya seperti ikan es dari Antartika. Glikoprotein ialah molekul polimer dari sejumlah monomer yang tersusun atas tripeptida yang terikat pada derivat galaktosamin.